Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya senantiasa terlimpah dan tercurah kepada kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Semoga kita bisa mensyukurinya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan sebenar-benarnya. Mari kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tambah dengan sunnah-sunnahnya, sehingga takwa ini insya Allah menghiasi daripada kehidupan kita dan jadi bekal kehidupan kita dari dunia sampai dengan akhirat. Kita melaksanakan perintah Allah karena semua perintahnya adalah kebaikan semata bagi kita. Dan mari kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga. Karena setiap apa yang dilarangnya adalah keburukan semata bagi kita yang akan menjadi penyesalan setelah kita melaksanakannya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimani rahimakumullah. Sebagian daripada tugas kita setelah kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di muka bumi ini, wa ma khalaqtul insan illa wa ma khalaqtul insa illa liya'budullah mukhlis illa liya'budullah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullah. Tidak kami ciptakan dan manusia, kata Allah, jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas pokok kita. Dan setelah itu juga kita diperintahkan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Di antaranya adalah untuk mencari rizki yang halal, rizki yang bermanfaat untuk menghidupi diri kita dan keluarga kita, yakni anak istri kita. Dan ini sekali lagi diperintahkan kita untuk mencari rizki yang halal. Apalagi dalam keadaan yang sulit-sulit seperti ini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mem-PHK pekerjanya. Banyak juga perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha yang sulit. Ini dimanfaatkan oleh setan. Di mana banyak sekali sekarang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mencari rizki bukan dengan cara yang halal, bahkan dengan cara yang haram pun mereka ambil. Dan diantaranya adalah dengan bertanya kepada dukun-dukun, kepada paranormal. Ketika mereka membuka usaha, mereka diberikan upacara, suruh warungnya menghadap ke sana, suruh membukanya hari ini, dan upacara-upacara tertentu yang ini adalah kesyirikan semata atau bagian daripada kesyirikan. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala memang merintahkan kepada kita
untuk mencari rizki. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan sholat bagi kita setelah sholat Jumat ini misalnya, maka bertaburlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah, yakni zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita mencari rizki, tetapi dalam tanda kutip rizki yang halal. Hadirin rahimani rahimakumullah, rizki Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tidak terbatas, dan pasti cukup untuk kita semua manusia, bahkan untuk binatang-binatang sekalipun dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pasti cukup dan pasti berlebih, tidak akan habis rezeki kita kecuali nyawa kita memang sudah habis. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk memperlancar rezeki kita agar kita terhindar daripada kesyirikan, maka banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan, menjabarkan agar kita diberikan rezeki yang halal dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tadi bertebaran sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kasab, untuk mendapatkan rezekinya, maka secara keimanan agar dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal, kemudian istiqomah. Takwa insya Allah ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, laksanakan kewajiban, rezeki pasti Allah berikan. Demikian juga tawakal, demikian juga istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha ya'balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi selain kita tadi berikhtiar secara fisik, silakan kita mungkin sebagai pekerja, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai nelayan, jangan lupa juga yang punya rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertawakal, bertakwa, dan istiqomah, itu akan membuka rezeki kita insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak istighfar, banyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita diampuni, dan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kemampuan kita, juga keperluan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang banyak bagi kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepadamu, ini banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi istighfar ini juga mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama kalangan tabi'in, Hasan al-Basri rahimahullah, pernah didatangi oleh orang-orang untuk mendapatkan saran dari beliau terhadap problematika kehidupan, kesulitan ekonomi yang mereka alami. Ada yang datang mengalami kesusahan karena pacaklik, ada yang susah karena miskin, ada yang gagal panen,
hingga tidak punya keturunan. Maka satu jawaban beliau, yaitu Al-Hasan Al-Basri, mengatakan pada orang-orang yang meminta nasihat kepadanya dengan nasihat sama, ya ini banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba selain kita untuk berikhtiar sebagai pedagang misalnya, maka kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah waktu yang tertentu yang kita miliki. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezekinya bagi kita. Hadirin rahimani rahmatullah. Selanjutnya, maka menjalin hubungan dengan orang tua, kemudian kerabat yang sedang terputus, yakni yang kita sebut dengan silaturahim, ini juga akan mengundang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyatabarra walidayhi walyasil rahimah." Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya, yakni silaturahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alangkah mulianya dan sangat baiknya apabila kita masih punya orang tua, kemudian kita jalin silaturahim. Kerabat kita juga, kita tanya keperluan-keperluan mereka, kita bantu mereka, ya baik dengan pikiran kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, kita atasi kesulitan-kesulitan yang mereka miliki, kita peduli terhadap mereka. Maka ini pun insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita, melancarkan mungkin usaha kita, perdagangan kita, bisnis kita. Yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang siapa yang kamu nafkahkan, apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Surat Saba ayat yang ke-39. Ayat ini pun bercerita tentang apabila kita banyak bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dan memberikan rezeki yang terbaik bagi kita. Mungkin kita kesulitan-kesulitan selama ini, ya ini bisa kita laksanakan atau bisa kita perbaiki dengan usaha-usaha keimanan yang seperti ini. Karena pemilik rezeki sekali lagi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, Razzaq. Pemilik rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, memudahkan, maka mudah bagi hamba-hambanya. Yang selanjutnya adalah bagi para pemuda, ya menikah juga akan memberikan kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, "Wa ankihul ayami minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim." Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dan dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Artinya sekarang hamba sahaya tidak ada, ya nikah. Ya seorang pemuda jangan khawatir, jangan takut nikah, karena dengan keimanan dan kesungguhan dia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan insyaallah rezekinya untuk dia dan istrinya dan keluarganya. Itu pasti. Tidak ada yang kelaparan di masyarakat kita ini, ya karena dia misalnya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Tidak, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh sebab itu bagi pemuda yang belum menikah dan merencanakan pernikahan, tidak boleh ditunda, tidak boleh khawatir dengan keadaan yang seperti ini. Nikah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Yang selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha juga ini pintu rizki, di mana Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, "Ya ibna Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentu saja ini hadis qudsi, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat pada awal siang, yaitu salat duha." Jadi salat duha ini juga akan memberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan rezeki bagi kita. Maka kita pelihara 4 rakaat salat duha. Yang selanjutnya yang terakhir, ya ada haji dan umroh. Kemudian
memperbanyak doa agar dibukakan pintu rezekinya. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada hambanya untuk diperlancar daripada usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, Rasul mengajarkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwa. Ini Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Jadi kita tidak bergantung, kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimani rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah yang pertama tadi adalah mari kita cari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, tidak bertanya kepada dukun, tidak bertanya kepada paranormal ketika kita mencari rezeki. Rasulullah SAW yang mulia sudah mengajarkan kepada kita, baik dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, tata cara untuk kita mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang mudah, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan dengan rezeki yang tidak terbatas. Laut ya, tidak mungkin kita tepi, dan di sana ada rezeki yang banyak. Demikian juga di hutan, demikian juga di tanah, di bawah tanah, di atas tanah, ya, berupa tanaman-tanaman, berupa demikian juga peternakan-peternakan, dan banyak sekali. Ada juga perdagangan, ya, jasa dan lain sebagainya, sangat-sangat dan sangat banyak. Maka jangan pendek pikiran kita atau sempit pikiran kita dengan masalah rezeki ini, kemudian kita ambil jalan pintas yang mencelakakan kita, bertanya kepada dukun, bertanya kepada paranormal. Semuanya agama kita sudah lengkap. Kita bisa sholat tahajud, kita minta apa yang kita inginkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ketika kita setiap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan agar kita selamat dunia sampai dengan akhiratnya. Marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memperbaiki urusan agama kita, karena pokok urusan bagi kita adalah agama. Mudah-mudahan Allah juga perbaiki urusan dunia kita, termasuk rezeki kita, perdagangan kita, usaha kita, ya, bisnis kita, pekerjaan kita. Mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita dari dunia ini, dan mudah-mudahan Allah perbaiki urusan akhirat kita, karena kesanalah kita kembali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'syuna, waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.